Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya Nurkantina akan membahas salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Ternate. Kita masuk ke video. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat untuk membentuk kerajaan. Tetapi kala itu, raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat untuk menunjuk Momole Ciko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Ciko resmi jadi raja pertama di Kerajaan Ternate dengan gelar Bab Masyur Malamo. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Kolano marhum dari tahun 1432 Masehi sampai 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga raja, ataupun masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk agama Islam. Kolano marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Sedangkan putranya, Zainal Abidin, yang berkuasa antara tahun 1486 Masehi sampai 1500 Masehi, mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian diganti menjadi sultan. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Pada abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi ketika Sultan Bahlullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Bahlullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Bahlullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Bahlullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran
setelah Sultan Babullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan penyerangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai runtuhnya kerajaan Ternate. Meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Peninggalan dari kerajaan Ternate meliputi Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate, seperti alat-alat perang, singgasana raja, dan Al-Quran tulisan tangan raja. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang kerajaan Ternate, salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat, dan dapat menambah wawasan kalian juga ya. Dengan begitu, saya pamit undur diri dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.